Ya, bagaimana ini? Viana tidak mengirimkan kita uang. Julian, kau mendengarkanku tidak? Ini sungguh krusial sekali. Uang kita sisa 500.000. Mau makan apa kita ke depan? Bahkan kita saja tidak memiliki penghasilan yang tetap, Julian. Julian, jawab aku. Aku butuh jawabanmu sekarang. Julian. Sabarlah sejenak, aku juga memikirkannya ini. Bagaimana jika kita meminjam Vivian? Dia kan juga sudah menikah dan tidak punya tanggungan. Bagaimana jika kita meminta saja? Vivian tidak mungkin akan menolak itu, bukan? Lagi pula anak itu tidak mungkin melawan orang tuanya, yaitu kita sendiri, Julian. Hahaha. Vivian itu mana mungkin berani melaporkan kita ke polisi, apalagi ke suaminya itu. Tidak mungkin langsung mencintainya. Lagi pula dia juga terpaksa menikah. Toh cuma ambil sedikit uangnya, tidak mengurangi hartanya juga, bukan? Benar juga katamu. Dia tidak mungkin melaporkan kita. Selama ini dia bolos dan tidak mungkin melaporkan. Mama, selamat pagi. Aku datang ke sini untuk berkunjung sekaligus mengenalkan Vivian kepadamu. Oh iya, nanti aku juga harus pulang dengan Vivian nanti sore karena aku harus menyelesaikan kerjaanku. Hanya berkunjung, tidak menginap. Dan aku juga nanti akan berziarah ke pemakaman ayah. Aku hanya berkunjung, ingat tuh Mama. Baiklah, Nak Vivian. Sabar ya menghadapi Arya. Dia memang begitu, dingin, tapi dia perhatian. Jangan tertipu oleh tampangnya saja. Oke, Nak. Jangan tertipu. Dia ini sedikit lembut terkadang terhadap wanita. Iya tante, saya akan sabar untuk menghadapi Arya karena dia memang cuek, tapi dia perhatian terkadang. Dia juga tidak pernah memukul saya ataupun
memarahi saya berlebihan. Terima kasih atas perhatian tante dan kejujuran tante untuk sifatnya. Ya mungkin dia perhatian ke depannya. Saya juga tidak tahu, tapi semoga begitu. Karena dia memang pria yang sangat tampan. Oh my lord, akhirnya kakak pulang. Yeay, aku sangat senang. Aku sangat merindukan kakak. Kakak kenapa membawa wanita ini kemari? Ini keluarga kita. Dan kakak melanggar janji kita, Iman. Kakak bohong, kakak pembohong, kakak pembohong. Satu membenci kakak dulu untuk menikahiku. Kenapa sekarang tidak? Kakak berbohong, kakak pembohong. Pembohong yang besar. Kakak pembohong dan wanita. Tidak boleh, tidak boleh. Ini rumah warga. Dia tidak pantas ada di sini, dan kamu juga tidak memperlakukan untuk keluarga pertama. Meskipun aku anak angkat, tapi aku apa mau? Kenapa di sini? Kenapa harus menikah dengan kamu? Aku di sini karena hutang dan perjanjian keluarga. Aku tidak bermaksud merebut kakakmu darimu. Lagi pula, kita bisa saling mengenal. Maaf Haruka, lagi pula saat itu aku tidak serius. Kau masih kecil dan tidak mungkin aku menikahimu. Aku telepon saja Vivian deh. Aku tidak punya uang banyak. Permisi, aku ingin keluar sebentar. Baiklah, pergilah. Vivian, aku langsung ke intinya saja. Aku ingin meminjam sejumlah uang. Kakak, aku tidak bisa meminjamkan uang. Berapapun itu nominalnya, aku tidak bisa. Kenapa meminjam uangku? Kenapa? Lalu kenapa uang kakak?
Uang bulan lalu saja kakak belum kembalikan, apalagi sekarang. Aku tidak bisa meminjamkan lagi. Vivian, aku ini kakak kandungmu, seharusnya kamu tuh tidak seperti itu. Lagi pula sejak kecil kita bersama. Seharusnya kau berhutang budi kepadaku. Aku juga merawatmu dari kecil, Vivian. Ingat itu. Kau bahkan menganggap itu hutang. Kakak jelas meminjam uang. Kenapa kakak tidak mau aku menagihnya? Itu bukan hutang budi. Kakak jangan memanfaatkanku begitu. Aku juga mencari uang susah payah. Dan kakak tidak mengembalikannya. Dasar pelit hati busuk. Kau tidak ingin aku meminjam uangmu kan? Masih saja tidak mau. Sudahlah, akhiri saja. Aku tidak akan mengembalikan uangmu. Sepeser pun, itu tetap uangku juga. Kak, tidak bisa begitu. Halo. Dia menutup telepon. Berani sekali dia berbicara seperti itu. Aku harus cari uang kemana lagi?